Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kali ini, saya menunjukkan lagi bongkahan fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Lebih tepatnya, fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang dahulu aktif atau yang pertama kali aktif sebelum bongkahan-bongkahan lainnya ikut aktif. Ini ada beberapa bagian. Ini termasuk bagian tengah, dan ini bagian atas, paling ujung atas, ini paling bawah, tapi ini bagian tengah. Ini juga termasuk bagian tengahnya yang mempunyai warna cukup pekat hitamnya, selain mempunyai serat padat. Dan ini juga yang lebih hitam lagi, termasuk berapa ini meskipun bagian pinggir tapi aktifnya itu duluan sebelum bongkahan fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang lainnya aktif, termasuk ini juga yang sudah saya bentuk menjadi mata cincin. Tapi ini bentuknya memang sengaja saya buat begini agar tidak saya pakai sehari-hari, begitu maksudnya teman-teman. Ini cukup besar sekali dan cukup menonjol sekali. Memang sengaja saya bikin sedemikian rupa, karena apalagi kalau nanti bahannya banyak yang hilang atau banyak yang terasah, sehingga sayang sekali. Karena ini juga termasuk bagian inti dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon. Memang beberapa dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang sudah aktif dahulu atau yang sudah aktif duluan sebelum lempengan-lempengan yang sudah saya belah-belah menjadi beberapa bagian, menjadi banyak ikut aktif, itu ada beberapa yang sudah pindah tangan atau dimahari oleh beberapa orang, termasuk ada yang sampai ke luar negeri juga. Ini tinggal ini hanya ada beberapa yang sudah pindah tangan atau yang sudah dimahari orang. Itu ada 3, yaitu inti Gallikelor semua. Nah, sedangkan ini juga termasuk bagian dari inti Gallikelor. Terus inti Gallikelor yang bagian intinya ini saya tinggal satu, ini yang sudah berbentuk cincin ini termasuk bagian intinya dari ketiga inti yang sudah dimahari oleh seorang sahabat, yaitu sahabat subscriber. Ini meskipun bukan pas tengah-tengah inti, tapi ini juga bagian dari intinya yang sudah aktif dahuluan sebelum yang lainnya ikut aktif, maksudnya begitu. Ini yang warna hitamnya hitam pekat sekali, hampir seperti arang kalau kita melihatnya ya, mirip seperti arang. Hitamnya hitam pekat sekali, ini juga aktif duluan. Ini tinggal 1, 2, 3, 4, 5 yang masih berbentuk bongkahan. Dan yang ikut aktif saya tunjukkan di video kemarin, ini masih saya taruh di dalam kresek. Ini saya ambilkan. Ini ada beberapa ini yang masih tersisa ya, saya taruh dalam kresek, termasuk salah satunya ini juga ikut aktif. Ini meskipun besar dan bagus, bukan berarti ini aktif duluan, malah duluan ini yang aktif. Ini semua yang di bawah ini, yang di tangan saya ini yang aktif duluan, termasuk cincinnya ini, yaitu inti dari fosil Gallikelor, ini aktif duluan. Ternyata semuanya ikut aktif, termasuk salah satunya ini juga yang saya tes kemarin di video saya kemarin. Terus ini juga aktif semua. Saya sendiri tidak tahu, karena saya pribadi baru mengalami kali ini menjumpai fosil Gallikelor yang aktif secara alami, dan aktifnya itu beruntun. Nah, beruntun yang artinya mulai dari inti dari Gallikelornya
terus menyebar ke semua bagian-bagian fosil Gallikelor ini. Ini juga ukuran sedang. Coba ini saya pinggirkan sedikit. Ini yang aktif duluan. Ya, saya pinggirkan sebelah sini. Terus ini yang ikut aktif semuanya, termasuk. Nah, ini oh ini tidak, ini sudah terpesan ini. Ya. Ya memang maksudnya sudah aktif, cuman ini terpesan. Terus ini meskipun pinggiran juga aktif, semuanya aktif. Saya sendiri juga sempat kaget beberapa hari yang lalu. Ini meskipun bagian tengah, tapi aktifnya bukan aktif duluan. Ini juga mengikuti. Dan ini warnanya hitam pekat seperti arang juga. Tapi bentuknya agak tipis. Meskipun tipis begini, kalau untuk liontin bisa menjadi satu, kalau untuk cincin ukuran kantoran bisa menjadi 2 atau 3 bagian. Ini banyak sekali. Ini yang masih tersisa. Kemarin sebelum banyak yang menginginkan fosil Gallikelor Jumat Kliwon dari saya, ini satu kresek ini penuh teman-teman. Dan karena banyak yang membutuhkan dengan alasan untuk proteksi atau untuk ageman dan lain sebagainya, ada yang dipakai untuk souvenir, katakanlah dipakai untuk hiasan rumah, terserah, tidak masalah, yang penting tujuannya positif, tidak bertujuan yang lain-lain. Dari awal sebenarnya saya tidak berniat menjualnya teman-teman. Dari awal saya tidak berniat menjualnya, dikarenakan banyak sekali sahabat-sahabat yang WA kepada saya dengan berbagai macam niat baik, dengan berbagai macam tujuan baik. Akhirnya ya mau tidak mau saya lepaskan dengan kesepakatan mahar yang sudah kami sepakati dari setiap pemahar gitu. Ini bentuknya juga unik, motifnya, bagian motifnya ada kendiknya. Ini ada beberapa yang ukuran kecil-kecil ini, termasuk bagian ini. Menurut saya ini di ukuran yang terkecil dari beberapa bongkahan ini, yang terkecil. Dan terus terang, untuk fosil Gallikelor Jumat Kliwon yang aktif secara alami semuanya ini, terus terang saya tidak mau jika disalahgunakan, dalam artian dibuat niat-niat yang kurang baik, yang artinya menyalahgunakan dari fosil Gallikelor Jumat Kliwon, entah itu dari tindak-tindakan yang dilarang agama maupun negara. Yang jelas mungkin saja saya hanya sebagai penyalur bagi sahabat-sahabat yang memang benar-benar membutuhkan di jalur yang positif begitu. Ini ada badar peraknya, ini seperti badar perak ini ya. Badar perak yang lumayan jelas ini, kira-kira begitu. Ada yang berbentuk ukuran jika diasah menjadi sebuah cincin, satu buah cincin, hanya satu. Ada juga yang jika dipakai untuk mata cincin menjadi 2, 3, dan seterusnya. Nah ini tinggal ini teman-teman, dan masih ada yang saya rendam, maksudnya yang tinggal ini yang dikresek. Beberapa minggu yang lalu kresek ini penuh, bahkan tidak muat. Dan yang saya rendam pun masih ada di dalam toples, karena saya hanya untuk mengetahuinya saja. Yang direndam itu hasilnya nanti bagaimana dari segi materialnya jika dinilai, terus yang tidak direndam itu bagaimana. Baik, saya ambilkan langsung yang masih rendaman. Nah ini saya inggirkan dulu biar terlihat di depan kamera. Sebenarnya yang saya pakai yang sudah jadi menjadi cincin itu tidak cuma satu teman-teman, hanya saja ini yang
menjadi cincin ini termasuk salah satu dari beberapa bongkahan fosil Gallikelor yang sudah aktif duluan begitu. Nah, ini saya lepas. Ini sengaja saya gareti, nggak saya tutup ya, biar tidak menguap atau kena udara. Nah, ini ada beberapa, ini ukuran sedang semua ini. Nah, ini ukuran sedang semua. Buat sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula dalam mencintai fosil Gallikelor sebagai sebagai salah satu dari sekian banyak benda-benda bertuah yang sudah membudaya di tanah air kita, sehingga pengetahuan ini perlu kita ketahui, perlu kita lestarikan sebagai anak bangsa yang benar-benar mencintai adat dan budaya yang ada di pribumi. Ini termasuk salah satu dari sekian banyak budaya yang adiluhung yang sejak zaman dahulu sampai sekarang masih banyak yang meminatinya. Dan ini juga termasuk bagian dari warisan leluhur, karena zaman dahulu para leluhur kita juga menurut cerita-cerita juga tidak sedikit yang memakai baik itu berupa liontin, cincin, atau yang berupa berbentuk apapun dimasukkan dalam saku sebagai ageman, yaitu tentunya ageman yang berasal dari benda alam yang mempunyai kekuatan alami juga atas izin Tuhan yang Maha Kuasa. Dan memang Tuhan sengaja menciptakan benda-benda semacam ini, termasuk Gallikelor yang membatu atau yang dikehendaki memfosil, agar kita mau memanfaatkannya, agar kita bisa memanfaatkannya. Tentunya Tuhan menciptakan segala sesuatu itu agar dimanfaatkan untuk umat manusia, menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini ya, agar dimanfaatkan sebagai keperluan yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Karena Tuhan menciptakan segala sesuatu tiada sia-sia dan pasti ada fungsinya. Itu. Ini saya keluarkan satu persatu. Ini sudah semakin berubah, warnanya pun juga semakin hitam ternyata setelah saya rendam kurang lebih sekitar 2 mingguan. Di 1 minggu pertama airnya sudah saya ganti, dan ini termasuk air yang kedua kalinya. Ini nanti saya tidak akan merendamnya lagi teman-teman. Nah, ini tidak akan saya rendam lagi dan hanya akan saya angin-anginkan biar kering. Setelah itu saya simpan. Ini bagian pinggir. Dan setelah saya lakukan perendaman selama 2 minggu, ternyata bagian kulitnya berubah menjadi begini. Sebelum saya rendam, warnanya pun juga begini. Tapi di sini ada sedikit agak sedikit kebiruan. Ya, ini adalah perubahan alami yang terdapat pada fosil Gallikelor. Ini agak licin ya, agak licin mungkin karena kotoran-kotoran yang terdapat pada fosil Gallikelor ini keluar semua sehingga agak licin. Setelah direndam selama kurang lebih sekitar 2 mingguan. Ini akan saya bersihkan. Dan ini warnanya juga semakin jelas sekali. Antara seratnya dan warnanya semakin jelas. Ini juga berubah agak sedikit kebiruan. Ini bagian pinggir. Bagian pinggir. Dan semakin menghitam ini warnanya. Inilah proses alami fosil Gallikelor dengan perendaman. Sebenarnya untuk perawatan fosil Gallikelor itu bisa memakai minyak goreng yang masih baru, bisa memakai minyak zaitun yang murni,
atau menggunakan apa ya, baby oil. Ya, baby oil juga bisa. Tapi sebaiknya untuk perawatan saya sarankan buat sahabat-sahabat yang paling baik, yang paling bagus itu menggunakan minyak kelapa yang murni buatan sendiri. Karena kalau buatan sendiri itu sudah pasti tahu kemurniannya, sudah pasti positif murni karena tahu membuat sendiri. Atau direndam dengan air saja sudah cukup. Nah, gitu. Dan yang paling bagus lagi memang direndam memakai air. Karena dari habitat aslinya, habitat awalnya, habitat alami aslinya, fossil gallicanor kalau tidak di atas tanah, ya di dalam tanah. Tapi kebanyakan di dalam tanah, yang sementara di dalam tanah tersebut juga mengandung air atau ada kandungan air. Tidak tidak terkandung minyak. Tentunya kandungan air yang ada di dalam tanah, sehingga saya menyebutkan habitat aslinya. Sehingga saya melakukan perendaman ini agar maksud saya itu agar sesuai dengan habitat aslinya. Saya sengaja tidak memakai minyak. Meskipun memakai minyak sebenarnya untuk merubah warnanya agar tampak lebih hitam, lebih mengkilat, itu lebih baik hasilnya dan lebih cepat. Tapi saya lebih memilih memakai perendaman dengan air saja, air mentah. Karena menurut saya ini adalah habitat aslinya. Meskipun ditemukan di dalam tanah, tetap tanah mengandung air, begitu. Itu maksudnya. Ya, inilah ada beberapa, ini masih banyak. Dan ini juga termasuk sudah terhitung banyak yang keluar, teman-teman ya. Banyak yang keluar. Kalau seandainya ini tidak saya lepaskan atau tidak saya alih rawatkan kepada sahabat-sahabat yang membutuhkan, yang menghubungi saya melalui jalur WA, mungkin ini sudah penuh banyak sekali. Karena sayang sekali sebenarnya kalau saya lepaskan, dikarenakan untuk mendapatkan fosil gallicanor yang aktif secara alami, benar-benar aktif, bisa dites seperti biasanya, itu tidaklah mudah. Namun apa boleh buat, karena ternyata tidak sedikit sahabat-sahabat yang memang benar-benar sangat membutuhkannya, sehingga saya tidak bisa untuk menahan atau bertahan menyimpan benda-benda ini, yang artinya mungkin saya hanyalah sebagai pelantara untuk sahabat-sahabat yang memang benar-benar membutuhkan, begitu. Baik, terima kasih dari saya untuk kali ini. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.